ya secara otomatis nanti kita mendapatkan kebanggaan di situ, mendapatkan rasa apa ya, kepuasan. Sobat Kreasi masih ingat sama rumah minimalis yang kemarin sudah kita review? Buat Sobat Kreasi yang kelewatan semua videonya, langsung aja klik pojok kanan atas ya. Kali ini aku akan ajak Sobat Kreasi untuk lebih dekat dengan ornamen laser cutting, tapi dari sudut pandang desainernya nih. Penasaran? Yuk kita langsung tanya-tanya aja sama desainernya. Ya, terima kasih tentunya ya sudah bersedia di konsep nature. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Sejauh ini untuk influence terbesar kita pada waktu kita create motif itu, kita ambil sumber itu enggak sebatas dari apa gitu, enggak, tapi kita lebih banyak membuka wacana. Jadi mungkin kayak ya, kita sebagai orang yang seringkali bergerak di dalam seni itu kan kita nggak bisa dibatasi oleh sesuatu. Jadi kita harus lebar dalam sudut pandang, lebar dalam pengambilan ide-ide, sehingga jadi untuk ide-ide dasar itu nggak bisa kita sebutkan dari ini enggak, tapi kita kadang untuk menemukan ide itu kita justru melihat dari hal yang nggak berkaitan sama sekali. Misal sebagai contoh, saya ingin membuat sebuah motif yang mungkin agak beda dari yang lain. Nah, itu kita bisa mungkin pada waktu kita punya pengalaman jalan-jalan di mana, entah di alam atau bahkan pada waktu yang di luar dugaan, mungkin kita pas punya hobi apa, misal mancing atau apa gitu, kita menemukan sesuatu unik. Nah, ini mungkin kita bisa menjadi ide dasar dari pengaplikasian motif, entah itu nanti mau diaplikasikan kemana, tapi yang jelas ide itu akan selalu tertanam di dalam pikiran kita, dan itu nanti entah kapan dipakai, itu pasti kita akan membutuhkan banyak pertimbangan-pertimbangan. Saya rasa untuk hal influence terbesar kita, mungkin kita ambilnya dari hal semacam itu. Kalau saya melihatnya, kalau di tempatnya Bu Yunin itu, karena dia konsepnya adalah minimalis, kita mencoba memasukkan hal-hal yang natural, kayak mungkin ada kayak daun-daun, kemudian baik itu misal kayak lampu gantung itu sebenarnya kita inspirasinya juga dari tanaman, hanya saja untuk bentuknya kita lebih ke arah yang agak modern. Jadi nggak semata-mata terus kita aplikasikan seperti bentuk naturalnya tanaman, enggak, tapi kita lebih kayak bikin stilasi tanaman tapi yang lebih modern. Jadi kalau dari tempatnya Bu Yunin itu, kita bisa lihat dari bentuk lampu gantungnya sendiri itu, kita kayak lihat daun-daunan tapi bentuknya enggak kayak daun, hanya saja kita bikin kayak sedikit garis-garis lurus, kotak-kotak kayak gitu. Cuma di dalamnya nanti ada kayak lubang-lubang yang enggak simetris. Nah, saya rasa untuk desain di tempatnya Bu Yunin itu, walaupun kita memasukkan hal-hal natural kayak gitu, kita nggak berusaha mengekspos terlalu banyak. Jadi kita tetap mengikuti alur desain rumah minimalis. Jadi kita memasukkan unsur-unsur seperti itu, kita nggak terlalu banyak juga, karena biar serasi dan sejalan dengan konsep rumah yang sudah terbangun. Seperti kayak salah satu contoh lagi, kayak apa ya, dipan untuk tempat tidur. Itu juga kita memasukkan unsur natural, tapi saya rasa nggak cukup mendominasi juga, karena kita harus cukup bijaksana untuk meletakkan ornamen-ornamen seperti itu pada tempatnya yang tepat.
dari segi estetik itu kita melihatnya kita cukup memungkinkan untuk create sesuatu di tempatnya Bu Yunin itu dengan menggunakan teknologi. Saya melihat kalau misalkan pakai laser cutting itu kan itu salah satu tool yang dipakai untuk create produk dengan menggunakan teknologi yang cukup maju ya. Kemudian dari segi ekonomisnya itu juga saya rasa masih memungkinkan, sehingga pada waktu kita aplikasikan di sana saya rasa cukup keren juga kok. Jadi kalau sebenarnya kalau misalkan untuk aplikasi hal semacam itu kita nggak harus berpatokan pakai laser cutting kah atau pakai apa gitu. Tapi pada waktu kita mencoba mencari ide-ide kayak gitu, kita sebenarnya juga punya beberapa opsi. Kemudian kita memilih opsi yang paling tepat menurut saya menggunakan laser cutting. Karena ya masih berkaitan dengan konsep rumah, yaitu minimalis, kita nggak terlalu banyak macam-macamnya. Sedangkan pakai laser cutting saya rasa lebih tepat karena lebih simple, lebih praktis, dan lebih akurat kalau menurut saya. Oke, kalau dari sisi pemilihan, kemudian dari keinginan owner, itu kemarin dari pihak owner cukup mempercayai kami untuk menggarap apa yang akan dimasukkan di situ. Itu mereka cukup percaya, dan saya sangat berterima kasih kepada owner karena cukup mempercayai kami, dan itu sebuah kehormatan bagi kami. Terima kasih Bu Yunin dan keluarga yang terkait atas kepercayaan yang sudah disematkan kepada kami. Terima kasih Bu Yunin ya. Kita pengen menunjukkan bahwa yang namanya ide ataupun gagasan untuk mengisi rumah, kebetulan di tempat Bu Yunin itu dengan desain minimalis. Kita ingin mencoba yang namanya natural. Itu apakah bagus sih untuk desain rumah minimalis? Ternyata oke juga. Jadi kita sebenarnya pada waktu mencoba memasukkan unsur-unsur semacam itu di tempat Bu Yunin itu kita cukup banyak referensi, dan kita butuh tantangan juga nih. Jadi kalau ditempatkan di tempatnya Bu Yunin itu kita pengen memasukkan unsur apa sih yang cocok. Nah, kita mencoba merekayasa, kemudian wah ini kayaknya apapun bisa nih. Nah, kita pengen memasukkan unsur-unsur natural seperti itu. Sebenarnya ini lebih ke arah tantangan sebenarnya bagi kita. Kita pengen menggarap sesuatu yang agak berbeda nih, sehingga kita mencoba dengan sebaik mungkin apa yang akan kita masukkan ke situ itu bisa lebih oke, eye catching, kemudian lebih ekonomik lagi, sehingga bisa menjadikan nilai keindahan dari rumah dari Bu Yunin ini menjadi lebih bagus ya. Dan secara otomatis nanti kalau hasil yang kita dapat memuaskan, ya secara otomatis nanti kita mendapatkan kebanggaan di situ, mendapatkan rasa apa ya, kepuasan.